Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 Tadris Matematika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk membuat bahan ajar. Simak penjelasannya teman-teman. Di sini kami bertiga yang beranggotakan Marsha Dwi Cahyani, Karisma Lisahada, dan Sri Utami Purnamasari. Yang pertama membahas tentang apa itu bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian penting di dalam pelaksanaan pendidikan, karena dengan melalui bahan ajar, guru maupun siswa tentu saja akan sangat terbantu dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar mereka. Tetapi, dengan semakin melimpahnya bahan ajar juga dapat membuat siswa kesulitan. Tidak hanya itu, ada kemungkinan mereka akan mudah bosan dan pada akhirnya malas belajar. Bahan ajar harusnya dibuat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi pembelajaran yang diinginkan. Oleh sebab itu sangat penting adanya pertimbangan-pertimbangan faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat suatu bahan ajar. Nah, materi inilah yang akan dibahas pada video kita kali ini. Terdapat 7 poin penting faktor-faktor yang harus diperhatikan. Langsung saja kita bahas poin yang pertama, yaitu kecermatan isi. Faktor ini fokus terhadap kebenaran isi secara ilmiah dan sistem nilai yang ada di dalam masyarakat, dikarenakan tidak boleh sewenang-wenang atau asal dalam membuatnya. Isi bahan ajar haruslah relevan dan berdasarkan konsep, sehingga tidak ada kesalahan konsep bagi pola pikir siswa. Perlu adanya perhatian guru terkait pengembangan bahan ajar yang harus memperhatikan sistem nilai yang tepat pada materi belajar yang disajikan. Selanjutnya, faktor poin yang kedua adalah ketepatan cakupan. Nah, poin ini maksudnya adalah keluasaan dan kedalaman isi bahan ajar sangat terkait dengan keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu tertentu. Yang utama harus diperhatikan adalah tujuan dari pembelajaran tersebut. Dengan adanya tujuan tersebut, tentu pendidik dapat menentukan keseluruhan topik yang diajarkan, dan selanjutnya bahan ajar beserta komponen sesuai materi yang telah dirancang dapat semakin dikembangkan pula. Faktor yang ketiga adalah ketercernaan bahan ajar. Artinya, bahan ajar dapat dipahami dan isinya dapat dimengerti oleh siswa dengan mudah. Terkait dengan ketercernaan bahan ajar, terdapat 6 hal yang mendukung tingkat ketercernaan bahan ajar tersebut. 1. Pemaparan yang logis, yakni bahan ajar diajarkan dari yang umum ke khusus, dari yang mudah ke sukar, dan lain sebagainya. Yang kedua, penyajian materi bahan ajar yang sistematis, harus runtut, tidak boleh meloncat-loncat materi. Yang ketiga, contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman siswa. Yang keempat, alat bantu yang memudahkan untuk mempelajari bahan ajar. Yang kelima, formatnya harus tertib dan konsisten. Yang keenam, adanya penjelasan tentang relevansi antar topik dan manfaat bahan ajar. Artinya, ada keterkaitan antar topik, tidak berdiri sendiri-sendiri ya topik pembelajaran dalam bahan ajarnya. Faktor yang keempat adalah penggunaan bahasa. Ragam bahasa yang digunakan dalam bahan ajar biasanya ragam bahasa non-formal atau bahasa komunikatif yang lugas dan luwes agar mudah dimengerti oleh siswa. Karena hal tersebut akan menimbulkan rasa ingin tahu siswa dan siswa dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang topik yang dipelajari dalam bahan ajar tersebut. Faktor yang kelima adalah perwajahan atau pengemasan. Perwajahan atau pengemasan berperan dalam perancangan dan penataan letak informasi dalam satu halaman cetak. Selain itu, dapat berupa juga
alat bantu belajar yang terdiri dari 3 kategori, yakni alat bantu belajar pada bagian pendahuluan, alat bantu belajar pada uraian informasi per topik, dan alat bantu belajar pada bagian akhir bahan ajar cetak. Faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah faktor ilustrasi. Di dalam bahan ajar, ilustrasi memiliki beragam sekali manfaatnya. Yang paling utama tentu akan membuat bahan ajar menjadi lebih menarik. Ilustrasi yang biasa digunakan dalam bahan ajar antara lain daftar atau tabel, diagram, grafik, kartun, dan lain sebagainya. Ilustrasi di sini digunakan untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Selain itu juga ilustrasi untuk memberikan variasi bahan ajar sehingga bahan ajar menjadi menarik, memotivasi, komunikatif, membantu retensi, dan pemahaman peserta terhadap isi pesan. Faktor selanjutnya yaitu kelengkapan komponen. Di dalam bahan ajar itu adalah paket multikomponen dalam bentuk multimedia, di mana paket ini mempunyai sistematika, meliputi tujuan belajar, strategi belajar, latihan yang cukup, serta saran-saran untuk belajar kepada siswa. Di dalam paket bahan ajar ini juga memiliki 3 komponen inti. Yang pertama, komponen utama berisi informasi atau topik utama yang ingin disampaikan kepada peserta. Kedua, komponen pelengkap terdiri dari bahan pendukung seperti materi pengayaan, bacaan, silabus, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, komponen evaluasi hasil belajar yang terdiri dari perangkat soal atau butir soal. Nah teman-teman, kesimpulannya berdasarkan pembahasan kami, penggunaan bahan ajar sebagai hal yang esensial dalam keseluruhan proses pembelajaran dapat dilaksanakan dan diaplikasikan oleh guru. Akan tetapi harus tetap berpedoman berbagai perangkat kependidikan, khususnya kurikulum yang berlaku dan rambu-rambu dalam melaksanakan pembelajaran untuk menciptakan siswa yang unggul dan kompetitif dalam era global. Demikian teman-teman pembahasan dari kami mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika membuat bahan ajar. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.